Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini sayang? Baiklah, pada pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita ya anak ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Berdoa mulai, selesai. Baiklah anak-anak ibu semuanya, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang operasi hitung pecahan, di mana sebelumnya anak-anak ibu semuanya sudah mempelajari penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Sekarang kita masuk lagi penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa berpenyebut beda. Sudah siap sayang? Kita mulai saja pembelajaran kita ya nak ya. Adapun kompetensi dasar kita pada hari ini adalah menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan. Kemudian tujuan pembelajaran kita, melalui kegiatan model pembelajaran inquiry learning, peserta didik dapat menyelesaikan soal penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa berpenyebut beda dengan benar. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kita lanjutkan pembelajaran kita ya sayang ya. Sebelumnya kita mempelajari penjumlahan pecahan berpenyebut sama, di mana langsung kita lakukan penjumlahan pembilang dengan pembilangnya. Kemudian didapatlah hasilnya. Kemudian apabila pembilang besar daripada penyebut, kamu jadikan dia pecahan campuran. Di sini juga apabila hasil akhirnya dari penjumlahan pecahan berpenyebut beda ini besar dari pembilang daripada penyebut, tetap kamu jadikan pecahan campuran. Kita masuk ya anak sayang. Contohnya yang pertama, 1/2 tambah 3/5. Bagaimana cara kita menyelesaikan soal seperti ini? Apakah langsung 4/7? Bukan. Maka langkah apa yang harus kamu lakukan? Ayo kita pelajari bersama-sama. Baiklah, penyelesaiannya bagaimana? 1/2 tambah 3/5. Kita bagi satu yang utuh menjadi 1/2. Kemudian ambil lagi satu yang utuh kita bagi menjadi 3/5. Apakah bagian keduanya sama banyak, nak? Ya, tidak sama banyak atau tidak sama besar. Bagaimana cara kita melakukan penjumlahan 1/2 dengan 3/5? Nah, di sini kita harus membagi lagi kedua pecahan tersebut sehingga memiliki bagian yang sama besar. Kalau sekarang kan tidak sama besar kan sayang? Maka kita harus membaginya sama besar antara pecahan 1/2 dengan 3/5 bagiannya harus sama besar. Baiklah nak, antara 1/2 dengan 3/5 ini, bagian utuh dari masing-masing harus kita bagi sama besar. Ternyata, kita harus membagi bagian 1 utuh dari 1/2 ini menjadi 10 bagian. 3/5 juga kita bagi dengan 10 bagian. Barulah antara pecahan pertama dengan pecahan kedua memiliki bagian yang sama besar. Apabila sudah memiliki bagian sama besar, ternyata kamu perhatikan penyebutnya nak sayang. 1/2 ternyata berapa bagian dia yang sama besar nak sayang dengan 3/5? Ternyata 1/2 sama dengan 5/10. Sementara 3/5 sama dengan 6/10. Sudah samakah penyebutnya? Kalau sudah sama penyebutnya, baru bisa kita lakukan penjumlahan pecahannya. Sekarang kita gabung lagi karena dia sudah sama-sama penyebutnya per 10. Kita gabung lagi 1/2 sama dengan tadi bagian sudah kita bagi satu utuhnya menjadi 10 bagian, maka didapat dia 5. Kita gabung sementara 3/6 kita gabung dia dengan ini didapatlah dia 11/10. Oke nak? 11/10 ini besar pembilang daripada penyebut. Maka apa rasanya nak? Maka kita harus merubah pecahan
biasa ini menjadi pecahan campuran karena dia besar pemilang daripada penyebut. Masih ingat anak sayang bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Di mana penyebutnya sama, 10. 10 kali berapa ya yang mendekati 11? 10 kali 1. 10 kali 1, 1. Berapa kurangnya dari 11? Ya, 1. Berarti 1, 1 per 10. Untuk menjumlahkan pecahan yang penyebutnya berbeda, kalau seandainya kita tidak memakai gambar atau media untuk membagi satu bagian utuh menjadi 1/2 atau 3/5 itu, apa yang harus kita lakukan, nak sayang? Ternyata kamu harus menyamakan dahulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari kedua penyebut pecahan tersebut. Setelah itu baru kita bisa melanjutkan langkah-langkah untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan berpenyebut beda tersebut. Sekarang kita akan melakukan penjumlahan pecahan 1/2 tambah 3/5 tanpa menggunakan media satuan yang utuh. Kita menjumlahkan dengan cara mencari KPK dari penyebut kedua pecahan tersebut. Masih ingat cara mencari KPK-nya, nak sayang? Kalau tidak, nanti lihat video pembelajaran Ibu lagi bagaimana cara mencari KPK dan FEB-nya ya sayang ya. Kita dapatkan KPK dari 2 dan 5 adalah 10. Setelah dapat 10, maka kita jadikan hasil akhir dari pecahan kita cari dengan pecahan senilai, di mana penyebut dari pecahan tersebut adalah 10. Bagaimana caranya? Yuk kita pelajari lebih lanjut lagi. Kita akan mencari pecahan senilai dari 1/2 dan 3/5, di mana kedua pecahan tersebut, hasil akhir pecahan senilainya, penyebutnya sama-sama 10. Berarti harus kita kali berapa ya, sehingga hasil akhir dari kedua pecahan tersebut berpenyebut 10. Untuk mencari pecahan senilai ini, kita harus mengalikan dengan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Kalau seandainya seperti yang nomor 1, 1/2 kali 5/5. Lihat, terlihat jelas bahwa pembilang dan penyebut perkaliannya itu harus sama. 1 kali 5, 5, 2 kali 5, 10. Oke, nak? Kemudian 3/5 berapa ya? Sehingga penyebutnya 10. 3/5. Maka kita harus mengalikan dengan 2/2. 3 kali 2, 6. 5 kali 2, 10. Sudah samakah penyebut keduanya? Kalau sudah sama, kita lakukan lagi penjumlahan pecahan 1/2 tambah 3/5. Seperti yang Ibu bilang tadi, setelah penyebutnya sama, maka pecahan dapat langsung kita jumlahkan. 1/2 tambah 3/5 sama dengan 5/10 tambah 6/10. Maka hasilnya adalah 11/10. Kamu harus jadikan dia pecahan campuran. Berapa hasilnya sayang? 1/10. Untuk mencari penjumlahan pecahan berpenyebut beda, bisa juga dilakukan dengan cara sebagai berikut. Tetap harus mencari KPK dari kedua penyebut. Kita harus mencari KPK dari 2 dan 5. Setelah kita dapatkan KPK dari 2 dan 5, maka apa langkah selanjutnya? Kita bagi dia dulu. Kita selesaikan satu-satu dulu. 10 bagi 2 dapat 5. Kali 1 dapat 5. Kita pindahkan sebagai pembilang. Kemudian tanda tambah kita pindahkan lagi. Kita lanjut menyelesaikan dengan 3/5. Kita persepuluhkan juga dia. 10 bagi 5 dapat 2. 2 kita kali dengan pembilang. 2 kali 3 dapat 6. Maka setelah sama kedua penyebutnya, langsung kita jumlahkan. 5 tambah 6 sama dengan 11/10. Bisa kita jadikan pecahan campuran menjadi 1/10. Oke, ini hasil akhir dengan berapa cara kita cari? Dengan 3 cara, melalui
satu-satuan yang utuhnya, kemudian dengan pecahan senilai, kemudian dengan cara mencari KPK. Nah, 1/2 tambah 3/5 sama dengan 5/10 tambah 6/10 sama dengan 11/10 sama dengan 1/10. Kamu harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari kedua penyebut pecahan tersebut. Lanjut dengan contoh yang kedua, 3/6 tambah 1/4. Maka, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK 6 dan 4. Didapatlah KPK 6 dan 4 itu 12. 12, kita selesaikan satu-satu. 12 dibagi 6 dapat 2. 2 kita kali dengan pembilang. 2 kali 3 dapat 6. Kemudian tambah kita pindahkan. Lanjut dengan pecahan kedua, di mana penyebutnya juga 12. 12 bagi 4 dapat 3. 3 kali 1 dapat 3. Maka, kalau sudah sama penyebutnya langsung kita jumlahkan. 6/12 tambah 3/12 dapat 9/12. 9/12 bisa kita sederhanakan. Menyederhanakan pecahan harus kita bagi dengan FEB dari 9 dan 12. Kamu harus juga mencari lagi menyederhanakan pecahan, gunakan FEB, menyamakan penyebut, gunakan KPK. Kita dapatkan FEB dari 9 dan 12 adalah 3. Maka harus sama-sama kita bagi dengan 3. 9 dibagi 3 dapat 3. 12 bagi 3 dapat 4. Maka hasilnya adalah 3/4. Itulah pembelajaran kita pada hari ini, penjumlahan pecahan berpenyebut beda. Apa yang dapat kita simpulkan, sayang? Kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu sebelum kita melakukan penjumlahan pada pecahan tersebut. Bagaimana menyamakan penyebutnya? Kita harus mencari KPK dari penyebut-penyebut pecahan yang diketahui. Kemudian, yang kedua lagi, apabila hasilnya besar pembilang daripada penyebut, kamu harus menjadikan pecahan tersebut menjadi pecahan campuran. Kalau pecahan tersebut bisa kita sederhanakan pecahan itu dengan cara bagaimana? Dengan cara mencari FEB dari pembilang dan penyebut. Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kamu kerjakan soal evaluasi 1, 2, 3, 4, dan 5 ini pada buku latihannya ya sayang ya. Kerjakan dengan hati-hati ya nak. Baiklah nak. Itulah pembelajaran kita hari ini. Sebelum pembelajaran Ibu akhiri, Ibu akan selalu mengingatkan anak-anak Ibu semuanya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya sayang ya. Satu lagi, walaupun kita belajar di rumah, tetap belajar dengan semangat dan rajin. Dan satu lagi, jangan lupa berdoa. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan berakhir sehingga kita kembali lagi ke sekolah. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.